Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Jemaat BCS yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23 yang berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Pernahkah kita mengalami diperlakukan tidak adil? Kadang kita merasa, aku sudah hidup benar, tapi kenapa aku disakiti? Aku sudah kerja dengan jujur, tapi aku difitnah. Aku sudah menjaga sikap, tetapi malah dijauhi. Tentu rasanya tidak adil. Dan wajar jikalau kemanusiaan kita ingin membalas, ingin membela diri, ingin orang lain tahu bahwa kita yang benar. Tapi saudara sekalian, di tengah semuanya itu muncul suara lembut dari firman Tuhan. Untuk itulah kamu dipanggil. Lah saudara sekalian, ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Masa iya penderitaan adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya? Kita pikir mengikut Yesus itu berarti berkat, itu berarti perlindungan, itu berarti kemenangan. Tapi ternyata Yesus justru mengajarkan kepada kita untuk mengikuti jejak penderitaannya. Yesus, ia tidak berdosa, ia tidak menipu, justru ia dicaci, disakiti, dihina, tetapi ia tidak membalas. Ia tidak balik mengancam. Bagaimana mungkin ia bisa tetap tenang? Jawabannya adalah karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Dan disinilah rahasia besar itu, saudara sekalian. Mengikut Kristus bukan soal hanya percaya, tapi juga soal meneladaninya. Bukan hanya menerima kasihnya, tapi juga berjalan di dalam jejaknya. Kristus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga ia adalah teladan kita, yang menunjukkan bahwa di tengah ketidakadilan, kita tetap bisa hidup benar. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak tertidur, Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan akan membela pada waktunya. Saya lihat berita baiknya bagi kita adalah kita tidak sendirian. Kita berjalan di jalan yang sudah lebih dahulu dilalui oleh Kristus. Dia tahu sakitnya difitnah, dia tahu perihnya disakiti. Oleh karena itu, dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu apa yang kita alami, dan dia berjalan bersama-sama dengan kita hari ini. Saat kita memilih tidak membalas, saat kita memilih tidak mengancam, tapi kita memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan, kita sedang diproses, dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri hari ini. Apakah kita sedang menghadapi ketidakadilan? Apakah kita sedang tergoda untuk membalas atau untuk menyerah? Mari kita ingat kembali panggilan firman Tuhan kepada kita. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus, menjadi saksi kasih, menjadi saksi kesabarannya, baik itu di rumah kita, di kantor, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang bersaksi Kristus hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk berjalan di dalam jejak-Mu. Saat kami disakiti, tolong kami untuk tidak membalas. Tolong kami Tuhan untuk berserah kepadamu, Tuhan yang adil.
Mampukan kami untuk menjadi saksi kasih, saksi kesabaran di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.